intersection. Saya sudah mempunyai contoh intersection. Satu adalah cara dasarnya adalah bahwa kita mempunyai alignment utama, selanjutnya kita membuat alignment yang kedua, atau kita bisa sebut dengan ini main root, ini minor root. Selanjutnya dari minor root ini kita tidak fullkan koridornya, tapi kita hanya akan hentikan dan kita akan membuat radius atau bantuan. Jadi akan kita punya alignment untuk radius ini, alignment tersendiri. Kita punya main root, kita punya minor root, kita punya namanya intersection alignment. Jadi alignmentnya adalah menghubungkan antara minor root dengan major root. Caranya kita bisa dengan bantuan ID untuk mengecek elevasi agar tidak terjadi gap antara main root dengan minor root, atau kita juga dengan bisa membuat alignment by surface. Kalau cara gampangnya adalah setelah selesai kita membuat koridor sini, kita jadikan surface. Selanjutnya kita membuat sini juga kita jadikan surface. Nah, ini adalah sudah jadi. Saya akan membuat di sebelah sini agar kita mengetahui caranya bagaimana membuat intersection. Saya akan coba dulu. Ini adalah soldernya. Maaf, ini adalah main root, ini adalah soldernya. Saya akan memulai dari main root. Ini akan ketemu dengan ini, dan ini akan ketemu dengan ini. Ini adalah main root to main root. Selanjutnya kita akan membuat agar ini lurus. Oke, berarti saya harus update lagi. Ini lurus dengan ini. Kita membuat satu tambahan. Nah, ini harus lurus dengan ini. Oke, sekarang kita akan explode. Nah, ini kita buang. Ini adalah posisi tegak lurus, ini adalah posisi tegak lurus. Kita akan membuat radius misalnya 9. Kita cek kenapa tidak mau, mungkin terlalu besar. Ini dan ini. Oke, 5 mau, tapi ini kan kita cari tahu apakah 9 mau. 5 kita agar 7. Oke, 7 mau. Oke, kita akan membuat radius dengan kira-kira lebarnya adalah 7. Ini adalah 3,5 main root. Ini kurang mundur ya, jadi nanti akan kita update. Ini juga bisa bervariasi lebarnya, akan kita pastikan. Selanjutnya apabila solder main root dengan solder main root dengan solder minor root tidak sama, kita juga harus membuat peralihan seperti ini. Ini harus jadikan polyline bisa. Kita sudah punya di dalam. Ini akan kita periksa assembly-nya. Corridor properties, assembly minornya, assembly minor akan kita cari tahu di mana lokasi assembly minor. Prosesnya cukup panjang untuk intersection ini, jadi harus diperhatikan baik-baik. Step by step kita akan cari tahu di mana lokasi assembly minor. Assembly minor kita zoom to. Ini adalah assembly minor, ada di atas. Oke, kita akan cek lebar main rootnya berapa. Lebar main rootnya adalah 3,5 dengan kemiringan 2%. Lebar soldernya adalah 2,5 cm atau 25 cm atau 0,25, sedangkan posisi main rootnya adalah
ini adalah untuk minor root, kita akan kasih lingkaran. Oke, baik. Kita harus punya lebar 2,5 untuk minor root, atau kita bisa adjust. Sedangkan untuk major root kita punya koridor apa di sini? Minor root adalah dari sini ke sini. Kan kita lihat koridor properties. Kita punya fill for intersection. Harusnya di sini untuk intersection tidak ada solder, akan kita update. Fill for intersect akan kita zoom to. Ini adalah fill untuk intersection. Oke, seharusnya di sini tidak mempunyai koridor, tidak mempunyai solder di sini, karena dari main root ini akan bertemu langsung dengan main root atau jalan utama dari alinyemen kita yang baru. Jadi di sini ini 1 meter kita tidak akan pakai. Selanjutnya akan kita tarik ini menyesuaikan dengan ini. Oke, kita akan khusus untuk ini kita akan membuat alinyemen baru di sini. Dan kita akan selesaikan ini pada posisi tangan di sini. Oke, sudah. Kita akan offset 1 di sana. Ini adalah soldernya. Ini adalah solder 1 meter dan ini adalah solder 0,25. Kita akan membuat peralihan. Kita akan offset 1. Nah, di sini ini adalah 1 dan kita akan explode ini. Kemudian akan kita pindahkan sini. Selanjutnya akan kita buat R lagi. R nya berapa ini? Radiusnya 6. Boleh kita pakai juga radius 6. FR 6. Kita akan cek elevasinya. Kalau tidak mau, biasanya elevasinya mungkin berbeda, kita cari Z nya adalah 10,44, ini Z nya adalah 10,81, akan kita seragamkan. Ini kita cek Z nya 10,881, sebaiknya tidak pakai Z juga bisa. Z nya kita nolkan dulu aja, 0. Oke, ini juga akan Z nya akan kita nolkan karena akan kita buat alinyemen. Nanti alinyemen kita akan mempunyai profil, jadi ini hanya sebagai garis bantu aja. Elevasi akan kita nolkan. Setelah 0 akan kita bisa buat radius lagi. Tidak mau, ternyata ini masih beda. Z0 Z0. Sorry, ini di sini. Ini Z nya ini harus 0 juga. Oke, baik, akan kita fillet lagi. Kita sudah punya garis bantu. Yes, join. Kita sudah punya garis bantu di dalam dan kita sudah punya garis bantu di luar. Kebalik, maksud saya garis bantu di dalam ini, garis bantu di luar. Garis bantu di dalam tujuannya untuk menyamakan main rootnya bertemu dengan main root dan akan kita jadikan alinyemen. Garis bantu di luar adalah transisi antara solder dari main root yang lebarnya 1 meter bertemu dengan solder minor root yang lebarnya 0,25. Ini akan sering terjadi ya. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, selain dengan cara surface, kita juga bisa dengan cara ID. Kita akan ngecek karena ini sudah 3D dan ini sudah punya alignment, jadi kita bisa cek ID kita. Elevasinya berapa? Ini elevasi di sini 10,448. Ini adalah 10,892. Kita akan membuat alinyemen dari intersection ini. Alinyemen create by polyline. No. Kita bisa membuat start stationnya dari sini atau dari sini, sama aja.
alignment get from polyline akan saya buat dari sini. Kita enter alignment minor R, dan saya kasih minor R karena ada di sebelah kiri. Oh maaf, R L tadi mungkin ada kanan ya. L2 minor L sebelah kiri, L2 saya buat L2. Ini kita hapus saja kriterianya karena kita sudah punya. Oke. Ini sudah jadi alignment, awalnya dari sini, akhirannya di sini. Akan kita perpanjang beberapa senti ke belakang. Ini juga akan kita perpanjang beberapa senti ke belakang. Oke. Selanjutnya akan kita buat ini akan kita cek surface-nya apa agar kita membuat profil dengan acuan dari surface dari minor root. Minor root sudah punya surface, top main root akan kita cek apakah top main root ini sudah bekerja. Surface properties, kita akan in elevation bending. Oke, top main root sudah bekerja, namun ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti apa namanya, koridornya, outline-nya masih belum benar. Kita akan update surface, boundary-nya akan kita aplikasikan. Oke, kita apply, rebuild. Oke, ini adalah surface dari minor root, dari main root kita sudah punya di sini. Jadi nanti kita punya acuan di sini berapa ketinggian elevasi di sini. Selanjutnya akan kita ketemukan antara titik elevasi ini dengan titik elevasi ini. Selanjutnya minor root akan kita cek. Kita belum punya surface sepertinya, kita tambahin surface top minor root. Oke. Soalnya kita tambahkan topnya, kita apply, rebuild corridor, dan kita akan buat boundary-nya as outer boundary. Oke, rebuild corridor lagi. Kita sudah punya top minor root dan top main root. Selanjutnya minor root akan kita cek dengan cara elevation bending. Sudah ada, jadi kita sudah punya dua-duanya. Kita akan membuat profil pada alignment ini dengan acuan surface di sini dan surface di sini, tujuannya agar peralihannya menjadi smooth. Kita akan tutup kembali surface-nya agar tidak berat. No display, kita sudah percaya dan yakin bahwa surface-nya memang sudah bekerja. No display. Oke. Selanjutnya kita akan membuat profil namanya alignment minor L2. Cek profil, create profile from surface. Kita punya L2. Kita punya surface latihan, ada surface existing ground. Kita add saja, dan kita sudah punya top main root, add saja, top minor root, add saja. Selanjutnya draw in profile. Kita create profile langsung di sini. Ini adalah existing dari, kita bisa sentuh, ada tulisannya minor root. Ini adalah existing dari ini adalah surface design dari main root. Jadi akan kita menghubungkan garis ini agar tujuannya agar desain kita menjadi lebih smooth dan tidak terjadi perbedaan elevasi yang secara tiba-tiba. Caranya kita desain dengan profile, create profile by layout. Prof design intersection L2. Oke. Selanjutnya kita akan draw with curve.
sampai di sini, dan ini akan di sini. Oke, kita buat ini naik, ada polyline. Kira-kira seperti ini akan kita angkat agar garis PA nya sama. Ini akan di sini. Artinya kita boleh merubah atau membuat penurunan atau membuat cekungan setelah melewati dari titik existing ground. Jadi di sini garis desain kita tidak posisinya